somewhere in wasteland, not knowing up from down. But when the walls are caving in, the world keeps telling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi sejarah tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. I'll follow you, Apollo. No, I will never let you. Cetus Konferensi Asia Afrika 1955. Indonesia merupakan salah satu negara atau pelopor tercetusnya Konferensi Asia Afrika 1955. Konferensi tersebut bertujuan untuk menghimpun persetujuan di negara-negara Asia Afrika yang baru saja memperoleh kemerdekaan dan mempromosikan dan meningkatkan kerjasama antara negara, serta menentang segala bentuk penjajahan. Konferensi ini dipelopori oleh 5 pemimpin negara yang salah satunya adalah pemimpin Indonesia, yakni diwakili oleh pemimpin asli Sastroamidjojo. Keempat negara lainnya ialah Indoa atau Jawaharlal Nehru, Pakistan dipimpin oleh Muhammad Ali Bogra, Burma dipimpin oleh UNU, dan Sri Lanka dipimpin oleh Sir John Kotelawala. Pertemuan pertama antara kelima pemimpin negara dilaksanakan pada 28 April sampai 20 Mei 1952 di Colombo, Sri Lanka. Indonesia melalui pemimpin Ali Sastroamidjojo mengusulkan adanya Konferensi Asia Afrika. Pertemuan kedua dilaksanakan di Istana Bogor pada tanggal 29 Desember tahun 1952 untuk mematangkan konsep Konferensi Asia Afrika. Tujuan persidangan dan negara mana saja yang akan diundang. Indonesia kemudian menjadi tuan rumah pada Konferensi Asia Afrika, tepatnya di Bandung. Konferensi yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 25 April 1955 ini menghasilkan prinsip utama atau gerakan non-blok GNB yang disebut Desa Sila Bandung. Pengiriman kontingen Garuda atau KONGA, PBB membentuk suatu komando PBB yang disebut United Nations Emergency Force atau UNIF pada tanggal 5 November 1956. Komando tersebut adalah pasukan khusus PBB yang dibentuk untuk memelihara perdamaian di Timur Tengah. Indonesia dalam rangka mendukung perdamaian dunia menyetujui untuk berpartisipasi dengan menyumbangkan pasukan pada UNIF. Mulai tanggal 8 November 1965, Indonesia pun membentuk pasukan Indonesia yang disebut Pasukan Garuda pada 28 Desember 1956. Pasukan tersebut dikirim ke Timur Tengah pada 1957. Indonesia mengirimkan pasukan Garuda atau kontingen Garuda seperti yang pertama, pengiriman pasukan Garuda atau kontingen Garuda 2 dan 3 untuk menjaga perdamaian di Kongo. Yang kedua, pengiriman pasukan Garuda 4, 5, dan 7 untuk menjaga stabilitas Indonesia karena Perang Vietnam. Yang ketiga, pengiriman pasukan Garuda 6 dan 7 ke Timur Tengah. Hingga kini pasukan Garuda masih aktif berpartisipasi dalam menjaga perdamaian dunia. Pelopor gerakan non-blok. Indonesia merupakan salah satu dari pelopor gerakan non-blok atau GNB. GNB merupakan sebuah perhimpunan dari negara-negara yang tidak beraliansi dari negara-negara yang berkekuatan besar manapun. GNB muncul akibat terjadinya perang dingin antara blok timur dan juga blok barat. Kondisi perang dingin menyebabkan negara-negara yang baru merdeka di kawasan Asia, Afrika, dan juga Amerika Latin menjadi target perebutan pertarungan. Pengaruh hal ini mengakibatkan banyak konflik terjadi seperti Perang Korea dan juga Perang Vietnam. Hal ini memotivasi para pemimpin dari Asia dan juga Afrika untuk membuat gerakan supaya tidak terpengaruh persaingan tersebut. Gerakan non-blok atau GNB atau juga yang disebut dengan Asian Movement dibentuk oleh negara-negara yang khawatir akan menjadi korban perang dingin. Presiden Soekarno bersama pemimpin-pemimpin dari negara lainnya akhirnya mendeklarasikan keinginan untuk tidak terlibat pada konfrontasi tersebut. Berpartisipasinya Indonesia dalam GNB merupakan upaya Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia secara tidak langsung. Hingga kini, organisasi ini beranggotakan 120 negara. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Lebih tepatnya lagi pada poin tentang pelopor ASEAN. Baik, kita langsung saja ke pembahasan materi.
Tokoh-tokoh pelopor berdirinya ASEAN yaitu adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Kaisar dari Malaysia, Rajat Naham dari Singapura, Tranat Khomar dari Thailand, dan Narcisco Ramos dari Filipina. ASEAN merupakan organisasi perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang bersifat non-militer dan non-politik. ASEAN sendiri dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok dengan menandatangani Deklarasi Bangkok oleh 5 negara tersebut, yaitu negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. ASEAN dibentuk untuk mempererat hubungan sosial, politik, ekonomi, dan keamanan di Asia Tenggara. Kerjasama antar negara-negara di Asia merupakan langkah Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan. Berbagai kerjasama pun terjalin, termasuk dalam bidang politik, keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, penanganan bencana alam, kesehatan, dan lain-lain. Apa peran penting Indonesia dalam PBB? Yang pertama, Indonesia berperan dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Yang kedua, sebagai pemimpin dan anggota tetap beberapa organisasi di PBB. Yang ketiga, selalu memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Dan yang keempat atau yang terakhir, membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara. Pusat Perdamaian dan Keamanan di Indonesia, atau lebih sering disebut dengan Indonesia Peace and Security Center, atau disingkat dengan IPSC, adalah sebuah fasilitas pelatihan dan perkantoran berbagai institusi keamanan, pemerintahan atau lembaga baik sipil maupun militer. Seluruh kawasan ini disebut dengan Hanti Dharma. Kawasan ini bertempat di Sentul, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kawasan ini didirikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010 dan diresmikan tanggal 7 April 2014. Kawasan ini dikelola oleh Badan Instalasi Strategi Nasional atau BAINSTRANS. Adapun dari cabang Pusat Perdamaian dan Keamanan di Indonesia, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia, Universitas Pertahanan Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bangsa, Tentara Nasional Indonesia. Tipe unit Pusat Pelatihan, bagian dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Lokasi Bukit Merah Putih, Desa Tangkil, Kecamatan Citereu, Sentul, Jawa Barat. Julukan Indonesia Peace and Security Center atau IPSC, luas kawasan 261 hektar. Komandan Tempur, Kepala Badan Instalasi Strategi Nasional Keamanan Pertahanan, Mayor Jenderal TNI Heros Padupai. Indonesia sejak 1957 mengirimkan pasukan perdamaian atau kontingen Garuda dalam berbagai misi perdamaian. Di era masa SBY sebagai presiden, Indonesia menjadi negara peringkat ke-20 dunia 2010 dan ke-17 dunia 2014 yang terbanyak mengirimkan pasukan perdamaian dengan jumlah 1.815 personel, dan SBY menargetkan total 4.000 Indonesia Paceker di pasukan pemeliharaan perdamaian atau PBB. SBY juga merupakan purnawirawan TNI yang dahulu pernah dikirim ke misi perdamaian PBB, menginginkan adanya pasukan TNI yang siap siaga berangkat dalam misi perdamaian kapanpun diminta, dan juga sebagai fisik secara mental. Dan sejarah dan perkembangan pusat dan perdamaian di Indonesia. Pembangunan fasilitas kawasan IPSC dimulai tahun 2010 yang berawal dari konsep 2-in-1 menjadi 4-in-1 hingga 7-in-1 di atas tanah seluas 261 hektar, terletak di ketinggian 450 meter dari permukaan laut. Pembangunan fasilitas tersebut menggunakan anggaran sebesar 1.643 triliun
dari tahun 2010 sampai tahun 2014 atau multi-year. Hal tersebut menjadi IPSC sebagai pusat keamanan terbesar yang pernah dimiliki negara-negara di ASEAN. Latar belakang pembangunan IPSC ini digagasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 Februari tahun 2010 sejalan dengan rencana pembangunan kekuatan alat utama sistem persenjataan atau Alutsista Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Fungsinya untuk mewujudkan kekuatan pokok minimum atau MEF tahun 2010 hingga tahun 2014. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.